Kak Ya, Cewek, Kak Irina. hari ini kok meriah banget sih gereja kita? Iya, Gak ada tahu apa ya. Ada acara apa Ada sih? apa emang Kakak Novi? Gak tahu, banyak balon. Sahabat tahu nggak hari ini kita mau merayakan apa? Siapa yang ulang tahun? GBT Darah Yesus. GBT Darah Yesus. Ada lagi loh yang ulang tahun. Tuh merah putih bendera-bendera. Kita merayakan apa ya? Aduh, masa lupa sih? Kemerdekaan Republik Indonesia. Oh iya, yuk kita nyanyi sama-sama, kita bangkit berdiri yuk. Itulah hari kemerdekaan kita, hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Mana suaranya? Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap setia, tetap setia, mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia, tetap setia, membela negara kita. Itu kan luar biasa ya. Jadi kita hari ini ada 2 perayaan. Betul. Yang satu perayaan apa? Perayaan apa tadi? Perayaan apa tadi? GBT Darah Yesus TKTF ya, khususnya divisi Iya, TKTF iya. ulang tahun ke yang 40. Keberapa Kak? Ke 40. 40? Iya. Terus ulang tahun kemerdekaan Indonesia juga yang keberapa? Coba ada yang tahu angkat tangan. 77 tahun. Hebat. Luar biasa ya. Gimana sekarang sahabat TKTF udah semangat belum mau memuji menyembah Tuhan? Udah dong. Semangat semuanya? Semangat. Kalau semangat coba mana yel-yelnya dulu dong. Sahabat TKTF, are you ready to be the light? Yes, I am ready to be the light, light, light. Woo! Yuk, sahabat, kita mari memuji, menyembah nama Tuhan. Yuk. Sahabat, ikutin kakak-kakak Syekh yang di depan gerakannya ya. Mari kawan semua menari buat Tuhan. Tak perlu kamu ragu atau juga malu. Sekarang ini waktunya memuji Sang Raja. Rayakan kebaikannya, bersukacitalah. Mari kawan semua menari buat Tuhan. Tak perlu kamu ragu atau juga malu. Sekarang ini waktunya memuji Sang Raja. Rayakan kebaikannya, bersukacitalah. Langkahkan kakimu ke kiri dan kanan, goyangkan badanmu dan berputarlah, bertepuk tangan,
Coba, sahabat TKTF udah siap belum sama persembahannya? Kita mau kasih yang terbaik. Kita mau lipat-lipat uangnya yang rapi. Jangan dikucul-kucul ya. Iya. Kak, kita memuji Tuhan lewat lagu ini lagi ya. Oke, Menari yuk. baginya. Mari kawan semua menari buat Tuhan. Tak perlu kamu ragu atau juga malu. Sekarang ini waktunya memuji Sang Raja. Rayakan kebaikannya, bersukacitalah. Mari kawan semua menari buat Tuhan. Tak perlu kamu ragu atau juga malu. Sekarang ini waktunya memuji Sang Raja. Rayakan kebaikannya, bersukacitalah. Langkahkan kakimu ke kiri dan kanan. Goyangkan badanmu dan berputarlah. Bertepuk tangan, memuji namanya. Takkan berhenti menari baginya. Ajak teman kanan kirinya dong. Mari kawan semua menari buat Tuhan. Tak perlu kamu ragu atau juga malu. Sekarang ini waktunya memuji Sang Raja. Rayakan kebaikannya, bersukacitalah. Langkahkan kakimu ke kiri dan kanan. Goyangkan badanmu dan berputarlah. Bertepuk tangan, memuji namanya. Takkan berhenti menari baginya. Langkahkan kakimu ke kiri dan kanan. Goyangkan badanmu dan berputarlah. Bertepuk tangan, memuji namanya. Takkan berhenti menari baginya. Takkan berhenti menari baginya. Woo! Haleluya. Sahabat untuk persembahannya. Kak, sebelumnya aku mau tanya dong. Hari ini tuh temanya apa ya Kak? 17 Agustus. Merdeka, salah, merdeka. Apa? 17 Bener nggak? Agustus. Ini merdeka. Ada yang tahu nggak? Sahabat, hari ini tema kita apa ya? Merdeka kan, merdeka. Itu kan acara perayaannya Kakak. Kita mau merayakan kemerdekaan dan juga ulang tahun GBT Darah Yesus dan TKT. Apa ya? Temanya ulang tahun. Temanya bukan Kakak. Oh, bukan. temanya. Apa ya? Temanya 40 tahun. Temanya 40 tahun. 40 tahun itu angkanya Kak. Iya, aku nggak Usianya. tahu apa Mau sih. tahu nggak tema hari ini apa? Apa temanya, Tema Kak? hari ini adalah The Champion. Ulangi, Champion. Champion. Ada yang tahu nggak artinya The Champion apa? Enggak. Champion itu artinya pemenang. Nah. Siapa di sini sahabat TKTF yang mau jadi pemenang? Siapa? Angkat tangannya. Yang mau jadi pemenang? Semuanya mau jadi pemenang. Nah, karena kita semua mau jadi pemenang, kita mau sama-sama nih memuji Tuhan. Oke? Kita mau sorak kemenangan buat Tuhan. tepuk tangannya yuk. Yuk kita sama-sama tepuk tangan. Tepuk tangannya di atas kepala kita yuk.
dari pemenang. Kita mau kasih gaya terbaik kita ya. One, two, three, go, push. Ayo sekali lagi. One, two, three, go, push. Ayo adik-adik bergaya yang terbaik. One, two, three, go, push. Terakhir ya kak. One, two, three, go, push. Berikan hidupku bagimu, bagi kemuliaanmu, sorak kemenangan. Kau berikan bagiku, hidupku takkan sama lagi. Ku jadi lebih dari pemenang. Yuk kita lompat lagi. Ku berikan hidupku bagimu, bagi kemuliaanmu, sorak kemenangan. Kau berikan bagiku, hidupku takkan sama lagi. Ku jadi lebih dari pemenang. Suaranya mana? Lebih keras lagi. Sama-sama. Haleluya, kita jadi lebih dari pemenang ya kakak-kakak. Iya dong, harus. Karena darah Yesus. Yes. Dan siapa yang percaya kalau setiap kita juga sahabat-sahabat semua di sini adalah kesayangannya yang dari Tuhan. Boleh angkat tangannya? Amin. Boleh diturunkan lagi tangannya. Kita mau nyanyikan satu pujian kesayanganmu. Kau telah memilihku
Bapa yang baik di setiap waktu. Di setiap waktu Kami mengangkat tangan kami Tuhan, tanganku menyembahmu selalu. Kaulah Bapakku dan ku anakmu. Ku mau mengenalmu, berjalan dekatmu. Bapa yang kaya baik di setiap waktu. Ku angkat tanganku menyembahmu selalu. Kaulah Bapakku dan ku anakmu. Kaulah Bapakku dan ku anakmu. terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Karena Engkau memilih kami menjadi anak-anak kesayangannya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Tiba saatnya Tuhan untuk kami mau mendengar firman-Mu. Kami mau belajar dari firman-Mu Tuhan. Untuk kami semakin Tuhan mengasihi Tuhan. Untuk kami semakin melakukan hal-hal yang menyukakan hatinya Tuhan. Kami persiapkan telinga kami dan hati kami Tuhan. Engkau pakai coach yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biarlah perkataan yang keluarnya itu perkataan kebenaran firman Tuhan dan boleh membangun setiap kami. Ini setiap kami Tuhan, berbicaralah bagi setiap masing-masing kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan bersyukur. Sama-sama kita katakan, amin. Halo sahabat TKTF, selamat hari Minggu. Hari ini kita sama-sama memperingati ulang tahunnya Indonesia ya, dan juga ulang tahunnya TKTF. Biasanya kalau Agustusan kita ngadain pertandingan, banyak pertandingan. Kalau kita ikut pertandingan pasti pengennya menang ya. Kita semua pengennya menang. Seperti tema kali ini nih, The Champion, sang pemenang. Nah sahabat TKTF, kalau kita ikut pertandingan pasti kita pengennya menang. Kalau menang biasanya dapat apa? Hadiah. Nah, dapat hadiah. Terus dapat apa lagi? Dapat piala mungkin ya. Kalau atlet itu biasanya kalau mereka ikut pertandingan, mereka itu bisa dapat rumah, bisa dapat uang, bisa dapat piagam, medali, piala. Nah, sahabat, di zaman dahulu kala di kota Korintus itu setiap 2 tahun sekali mereka itu ngadain satu pertandingan olahraga. Kalau zaman sekarang namanya mungkin olimpiade tuh ya, semua berkumpul untuk ikutan pertandingan. Nah sahabat TKTF, di Korintus, di 1 Korintus pasal 9 ayat 24 sampai 27, kita ini diibaratkan seperti seorang atlet lari. Nah kita ini bukan sembarangan berlari, tapi kita ini atlet-atlet yang pengen menang. Nah, gimana caranya supaya kita bisa jadi pemenang, the champion? Tapi bukan cuma asal pemenang doang, pemenangnya versi Tuhan. Yuk kita sama-sama lihat di dalam 1 Korintus pasal 9 ayat 24 sampai 27. Nah, Cici Melisa hari ini mau singkatin nih poinnya dari awal sampai akhir itu. Sport, S-P-O-R-T. Apa itu? Nomor 1, sungguh-sungguh. Kalau kita mau jadi pemenang versinya Tuhan, kita itu harus sungguh-sungguh. Kita lihat ya ayatnya ya, 1 Korintus pasal 9 ayat 24. Di sana firman Tuhan katakan, tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta itu turut berlari, tetapi bahwa hanya ada 1 orang saja yang mendapat hadiah. Karena itu kita harus apa adik-adik? Berlari begitu rupa firman Tuhan katakan sehingga kita itu memperolehnya. Tadi yang pertama apa? S, sungguh-sungguh.
kita nggak boleh asal-asalan lari, tapi kita harus sungguh-sungguh. Artinya apa adik-adik? Kita itu sebagai atlet-atletnya Tuhan, kita itu harus lari dengan sungguh-sungguh. Belajar sungguh-sungguh, ibadah sungguh-sungguh, baca Alkitabnya sungguh-sungguh, berdoa harus sungguh-sungguh. Apalagi coba, jangan cuma denger aja firman Tuhan, tapi harus sungguh-sungguh melakukan firman Tuhan. Nah, yang kedua, kalau kita sungguh-sungguh melakukan firman Tuhan, kita itu sedang patuhi peraturan nih. Yang kedua nih ya, P nih, patuhi peraturan. Kalau dalam pertandingan, dalam games pasti ada aturannya, betul? Kalau main basket, peraturannya beda sama yang main voli. Main pingpong, walaupun sama-sama tepak bola, tapi peraturannya beda sama bulu tangkis. Beda juga sama tenis. Nah, kalau kita mau jadi pemenang, kita harus patuhi peraturan. Peraturan apa yang berlaku dalam pertandingan itu? Kalau kita sebagai anak-anak Tuhan, apa sih yang harus kita patuhi? Patuhi peraturannya Tuhan. Ada di mana tuh peraturan Tuhan? Ada di Alkitab. Waktu kita dengar firman Tuhan, kita lakukan firman Tuhan, itu berarti kita itu mematuhi peraturan yang dibuat sama Tuhan. Tadi yang pertama, sungguh-sungguh. Yang kedua, patuhi peraturan. Yang ketiga nih, tadi di ayat, supaya kita itu bisa memperoleh mahkota abadi. Kita lihat ayatnya. Di ayat 25 firman Tuhan katakan kita ini berlari dengan sungguh-sungguh sedemikian rupa, dengan cepat-cepat kita gitu ya, berlari sungguh-sungguh, kita sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Itu tujuannya untuk memperoleh mahkota abadi. Nah, adik-adik, kalau di kota Korintus setiap pemenang itu dikasih mahkota, tapi mahkotanya itu terbuat dari daun. Kalau daun mungkin nanti sore bisa layu, besok bisa layu, 3 hari lagi busuk, tidak abadi, dikatakan fana, tidak abadi. Tapi kalau kita sungguh-sungguh di dalam Tuhan, Tuhan janjikan bahwa kita itu akan dapat mahkota abadi. Nah, kenapa abadi? Karena mahkota itu akan dikasih buat kita waktu kita di surga nanti. Mahkota kita abadi, tapi harus sungguh-sungguh, harus ikuti peraturannya Tuhan, baru kita memperoleh mahkota abadi. Tapi adik-adik, sebelum kita nanti di garis akhir ketemu Tuhan ya di surga, ada yang harus kita kerjakan selama kita di dunia. Nah, ini nih yang keempat, yaitu rajin berlatih. Itu ada ayatnya ya. Kita lihat di dalam ayat 20, di ayat 26 dan 27, di sana firman Tuhan katakan bahwa kita itu perlu latihan. Kita ini melatih tubuh kita sedemikian rupa supaya kita itu kuat. Kalau atlet pasti kerjaannya tiap hari lari, tiap hari latihan. Kenapa? Supaya ototnya kuat, ya kan? Supaya tahan larinya bisa lama, supaya bisa menang, supaya bisa cepat. Kalau kita anak-anak Tuhan, kita harus melatih diri kita untuk jadi iman kita jadi kuat, otot rohani kita jadi kuat. Gimana caranya supaya bisa kuat otot rohani kita? Nggak ada cara lain adik-adik, harus baca Alkitab, harus berdoa, harus rajin beribadah ya, rajin latihan rohani. Kemarin ini ada yang puasa ya, nah itu juga latihan rohani, latihan iman kita jadi tambah kuat. Waktu kita kena masalah, waktu kita kesulitan, seperti Ayub ya, cerita Ayub ya, dia itu tidak menyangkal Tuhan, tidak mengutuki Tuhan, tapi dia otot rohaninya kuat. Dia bisa tetap tahan, dia bisa tetap setia sama Tuhan karena dia latihan rohani. Sahabat TKTF, seorang atlet tidak bisa jadi juara kalau dia malas latihan.
Seorang atlet bisa jadi juara, bisa jadi the champion itu kalau dia rajin latihan. Makanya kita ini sebagai anak-anak Tuhan yang digambarkan sebagai atlet lari, kita itu harus latihan, melatih tubuh kita, melatih rohani kita, melatih iman kita setiap hari. Jadi harus terus dilakukan supaya otot iman kita kuat, otot rohani kita kuat, supaya kita bisa bertahan sampai akhir, sampai kita ketemu dengan Tuhan Yesus di surga. Nah, ini nih yang kelima, T-nya adalah tujuan kita harus benar. Tujuan yang benar. Apa sih tujuannya kita itu melatih otot kita? Tadi ya, apa sih tujuannya kita sungguh-sungguh di dalam Tuhan? Apa sih tujuannya kita itu rajin latihan, melatih tubuh kita, melatih otot kita, melatih otot rohani kita? Yaitu tujuannya adalah untuk memuliakan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Tujuannya supaya hidup kita jadi terang. Seperti nama kita ya bersama-sama TKTF Light. Terus kita ini harus jadi terang. Ketika orang lain lihat hidup kita, orang lain itu bisa lihat ada Tuhan Yesus hidup di dalam hidup kita. Sampai orang lain lihat, baik banget sih anak ini. Keren banget sih anak ini, bisa sabar banget sih anak ini. Siapa sih Tuhannya? Nah, seperti itu adik-adik, supaya ketika kita cerita tentang Tuhan Yesus, cerita tentang kebaikannya Tuhan Yesus, orang lain bisa lihat di hidup kita. Nah, adik-adik, tadi kita belajar ya, kita sama-sama belajar ada 5 hal yang bisa kita pelajari supaya kita ini jadi atlet-atletnya Tuhan, jadi juaranya Tuhan, jadi the championnya versinya Tuhan. Yang pertama, sungguh-sungguh. Yang kedua, patuhi peraturannya. Yang ketiga, kita sungguh-sungguh mematuhi peraturan supaya kita memperoleh mahkota yang abadi. Yang keempat, rajin latihan rohani ya maksudnya ya. Yang kelima, tujuan kita harus benar. Tujuan kita untuk menyenangkan hati Tuhan. Sekian firman Tuhan hari ini. Yuk kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami boleh diingatkan sama Tuhan. Kalau setiap kami adalah atlet-atlet larinya Tuhan. Tuhan, kami belajar hari ini supaya kami boleh jadi juara, jadi pemenang, kami bisa jadi the champion versinya Tuhan. Kami harus sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Biarlah kami boleh sungguh-sungguh beribadah, sungguh-sungguh berharap sama Tuhan, sungguh-sungguh menaruh hidup kami, sungguh-sungguh mengerjakan segala sesuatu untuk kemuliaan Tuhan. Kami percaya Tuhan ketika kami melakukan untuk Tuhan, ada upah yang Tuhan berikan, ada hadiah yang Tuhan berikan, ada mahkota yang akan Tuhan berikan buat setiap kami. Kami berdoa biarlah hidup kami boleh terus jadi teladan, hidup kami boleh jadi terang, hidup kami boleh berdampak dimanapun kami berada. Dan kiranya Tuhan yang boleh berkati kami, berkati orang tua kami, berkati juga para coach yang mengajar kami. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Ayat hafalan hari ini diambil dari 1 Timotius pasal yang ke-6 ayat 12a. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Sekali lagi adik-adik, 1 Timotius pasal 6 ayat 12a. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati.